evolusi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alda Rizka Putri. Nama saya Nazwa Alia Putri. Nama saya Nanda Julianisa. Nama saya Saskia Mutiara Giryawan. Kenalkan, kita dari tim Pro. Kami dari tim Kontra. Oke, sebelumnya kita akan membahas apa sih itu pengertian dari evolusi. Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Evolusi sendiri pun memiliki bahasa Latin yang berarti evolvo atau yang artinya membentang. Seleksi alam dan peristiwa mutase adalah evolusi yang salah. Adanya seleksi alam seperti yang dimukakan oleh Darwin adalah benar adanya saat tinjau dari ilmu sains. Contoh utama yang akan digunakan dalam seleksi alam adalah adanya jerapah berlayar panjang yang berevolusi akibat kondisi lingkungan yang lemah tidak akan bertahan. Baik, saya akan menyangga bahwa sebenarnya evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Saya ingin menyanggah kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula segala sesuatu kehidupan mereka, niscaya mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 6-11. Sebagaimana dijelaskan ayat tersebut, pemikiran dogmatis para evolusionis bukan sesuatu yang baru, bahkan bukan karakteristik mereka saja. Nyatanya, apa yang dipertahankan ilmuwan evolusionis bukanlah pemikiran ilmu modern, melainkan kebodohan yang telah mendarah daging sejak zaman masyarakat menyembah berhala yang tidak beradab. Oke, baik, saya akan menyangga ya. Dari evolusi itu sebenarnya sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Sifat-sifat ini dapat diperoleh dari perubahan gen akibat mutasi ataupun transfer gen antar populasi dan antar spesies. Pada spesies yang bereproduksi secara seksual, kombinasi gen yang baru juga dihasilkan oleh rekombinasi genetika yang dapat meningkatkan variasi antar organisme. Saya ingin menyanggah, Oktar mengatakan bahwa hampir 100 juta fosil telah ditemukan sejauh ini dan seluasnya menunjukkan bahwa tumbuhan, hewan, manusia, dan serangga tidak pernah mengalami evolusi apapun dan semuanya diciptakan dengan bentuk yang sama oleh Tuhan. Saya izin menyanggah. Berdasarkan pemikiran evolusi, manusia digolongkan sebagai hewan. Seperti teori evolusi manusia yang mengatakan bahwa proses panjang pada perubahan manusia berasal dari nenek moyang yang mirip kera. Baik, saya juga akan menyangga evolusi sebenarnya terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwariskan ini menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Perubahan yang terjadi pada kromosom dan gen merupakan materi dasar dari evolusi. Isolasi biasanya menyebabkan munculnya spesies baru dan seleksi alam oleh adanya perbedaan reproduksi dan mutasi. Ini aja, matiin dulu. Coba deh. 3. Al-Quran pada surat Al-Mu'min ayat 12-14 sebagai berikut. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpalan darah. Lalu segumpalan darah itu kami jadikan segumpalan daging. Dan segumpalan daging itu kami jadikan tulang belulang. Tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka suci Allah menciptakan yang paling baik. Dari firman Allah Subhanahu wa taala yang di atas menggambarkan bahwa menciptakan manusia dari 2 bahan, yaitu utama yakni tanah dan air. Dari hal itu pula menegaskan bahwa sekalinya diciptakan manusia, maka seterusnya tetap menjadi manusia. Oke, saya izin menyanggah. Namun, mengutip dari laman Smithsonian National Museum Natural History mengatakan bahwa salah satu ciri manusia paling awal yang dapat terlihat adalah cara kemampuannya untuk berjalan dengan 2 kaki. Teori ini berkembang lebih dari 4 juta tahun yang lalu. Saya ingin menyanggah, jenis-jenis makhluk hidup tak bisa berubah. Tidak mungkin terjadi perubahan dari satu bentuk makhluk hidup ke bentuk lainnya.
Saya izin menyanggah lagi. Adapun karakteristik lainnya, yaitu otak yang besar dan kompleks, serta kemampuan untuk membuat dan menggunakan alat, serta kemampuan bahasanya. Namun, tiap jenis makhluk hidup tidak berkerabat satu sama lain dan tidak diturunkan dari leluhur yang sama. Masing-masing merupakan hasil dari suatu tindakan penciptaan tersendiri. Surat Al-Baqarah ayat 65 yang artinya, sesungguhnya kami benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadikanlah kamu karena yang dihina. Oke, baik, saya akan menyanggah. Evolusi juga mengemukakan bahwa semua jenis makhluk hidup sebenarnya berasal dari makhluk terendah. Sesuai dengan peredaran zaman dan perubahan geologi astronomi, terjadi perubahan berangsur pada makhluk hidup sampai kini. Berdasarkan pemikiran evolusi, manusia digolongkan sebagai hewan. Hewan sendiri mengalami tingkat perkembangan dan bentuk seperti makhluk terendah, mulai dari virus, bakteri, protozoa, cacing, ikan, sampai mamalia. Namun, teori evolusi menurut pandangan Islam, teori evolusi Darwin itu sebuah kesalahan besar karena manusia yang tercipta pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam. Telah dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana asal-usul manusia itu terjadi. Jika tidak ada penguatan teori yang menolak teori evolusi Darwin, juga tidak bisa diterima bangsa atau kelas manusia. Dalam Al-Quran pun telah dijelaskan ayat-ayat yang berisi mekanisme atau proses penciptaan makhluk hidup, serta menentang teori evolusi Darwin seperti Quran Surat Al-Ankabut ayat 20 dan Al-Maidah ayat 6. Baik, saya akan menyanggah bahwa ada juga loh tokoh yang meyakini bahwa tokoh ini tuh menyatakan percaya pada dunia, yakni dunia yang ideal dan abadi serta dunia maya atau dunia khayal yang tidak sempurna. Kedua dunia tersebut dapat dipahami dengan menggunakan indera manusia. Dikatakan evolusi akan mengubah dunia yang organismenya sudah ideal dan beradaptasi sempurna dengan lingkungan, yaitu tokohnya adalah tokoh Plato. Dan tokoh evolusi Darwin masih dipertimbangkan hingga hari ini dan banyak peneliti yakni bahwa itulah penjelasan terbaik yang kita punya tentang asal mula kehidupan. Teori evolusi Darwin dijelaskan dalam buku On the Origin of Species by Means of Natural Selection yang diterbitkan pada 24 November 1859. Darwin juga mengemukakan teori ini berdasarkan pengamatannya ketika berlayar dengan kapal Beagle Kepulauan Galapagos. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam.